ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Romatullah, mahasiswa program Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang berislam secara kafah. Bagaimanakah kita itu berislam secara kafah? Oke, kalian pasti pernah mendengar sedikit atau banyak pernah mendengar yang namanya Islam kafah. Apa tuh sebenarnya Islam kafah itu? Oke, kita membahas tema berislam secara kafah, perspektif Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 208. Untuk lebih jelasnya, kalian saksikan langsung. Cekidus. Tayyib ayyuhal musyahidun al-kiram azza wa jalla. Yang menarik pada penjelasan kali ini, kita akan mencoba mengulas tuntas bagaimana berislam secara kafah menurut dua pendapat atau dua referensi atau dua kitab tafsir. Nah, yang pertama yakni kitab tafsir At-Tabari karya Abu Ja'far At-Tabari, yang mana kitab ini adalah kitab klasik. Jadi kita mengkaji perspektif berislam secara kafah berdasarkan kitab klasik. Bagaimanakah berislam secara kafah menurut pendapat klasik, yakni menurut pendapat Abu Ja'far At-Tabari. Nah, pada kitab yang kedua yakni kitab Al-Misbah, ya, kitab Al-Misbah yang karyanya Abi Quraisyah. Nah, yang mana kitab Al-Misbah ini adalah kitab kontemporer atau masa kini. Nah, coba kita mengulas tuntas bagaimana berislam secara kafah melalui kitab kontemporer, melalui kitab pemikiran-pemikiran kontemporer, yakni melalui kitab Al-Misbah. Oke. Untuk yang pertama kita akan menjelaskan bagaimana berislam secara kafah menurut kitab At-Tabari, pendapatnya Abu Ja'far At-Tabari. Oke, sebelum daripada itu, coba kita dengarkan bunyi surat Al-Baqarah ayat 208 terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Ayuhal musyahidun al-kiram, mubasyarah kita lanjutkan pada pembahasan tafsir At-Tabari. Jadi, dalam kitab tafsir At-Tabari itu kata asilmi, dalam ayat asilmi itu ada sebagian yang berkata itu artinya Islam. Seperti Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata, Abu Asin menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah. Ia berkata, udkhulu fisilmi, yang maknanya masuklah ke dalam Islam. Sedangkan yang lain itu berpendapat makna dari asilmi itu
maknanya adalah masuklah ke dalam ketaatan. Seperti aku telah diberitahu Amr, ia berkata Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dan bapaknya dari Abi Rabi', udkhulu fis-silmi. Maknanya masuklah ke dalam Islam. Dari firman-Nya kafah dari Abbas, Mujahid, Abu Al-Aliyah, Ikrimah, Rabi' bin Anas, As-Su'udi, Muqatil bin Hayyan, Qatadah dan Ad-Dahhak mengatakan kafah berarti itu jami'an atau keseluruhan. Mujahid memutuskan bahwasanya artinya adalah kerjakanlah semua amal soleh dan segala macam kebajikan. Nah itu. Nah untuk ayat yang ketiga, yakni penakwilan yang ketiga, yakni dalam kitab penakwilan yang ketiga dalam kitab At-Tabari, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, Abu Ja'far At-Tabari berkata, maksud Allah dalam firman tersebut adalah, wahai orang-orang yang beriman, amalkanlah syariat Islam dengan menyeluruh, yakni kebenarannya dengan perkataan dan amalan. Tinggalkanlah jalan-jalan setan dan setiap jejaknya, dan janganlah kamu sesekali mengikutinya, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Jelas dalam permusuhannya, dan jalan-jalan setan yang dilarang bagimu untuk mengikutinya adalah semua yang menyelisihi hukum Islam dan syariatnya. Untuk penjelasan yang kedua, yakni kita mencoba mengulas dari pendapat Abi Quraisyhab yang terdapat dalam kitab Tafsir Al-Misbah. Nah, kata asilmi dalam kitab Al-Misbah itu diterjemahkan atau dimaknai dengan kedamaian, ya, dengan kedamaian atau tidak mengganggu, ya, kedamaian, atau ada juga yang maknai Islam. Maka dasarnya damai adalah kan tidak mengganggu. Kedamaian dalam ayat ini diibaratkan berada dalam suatu wadah yang dipahami dari kata fi yang artinya adalah dalam. Nah, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya orang yang beriman diminta untuk masuk totalitas ke dalam wadah. Orang yang beriman diminta untuk masuk secara totalitas ke dalam wadah, ya, atau koridor kedamaian itu sendiri. Oke? Ia damai dengan dirinya sendiri, ia damai dengan keluarganya, ia damai dengan seluruh manusia, ia damai dengan tumbuh-tumbuhan, ia damai dengan hewan, ia damai dengan alam serta jagat raya serta isi-isinya. Walhasil itu menciptakan lafaz kafah. Nah, itu ada berkesinambungan. Walhasil menciptakan lafaz kafah. Nah, kafah ini berarti menyeluruh tanpa terkecuali. Nah, itu kesinambungannya. Nah, itu. Nah, untuk penakwilan yang kedua, yakni kata khutuwati syaitan. Nah, kalau kata di kitab At-Tabari tadi kan takwilannya adalah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, kalau dalam kitab Al-Misbah ini sendiri takwilannya adalah khutuwati syaitan. Nah, yang artinya langkah-langkah setan. Nah, langkah-langkah
setan ini mengandung isyarat bahwa setan dalam menjerumuskan makhluk Allah, khususnya manusia, itu melalui tahapan, step by step. Dengan sabarnya setan itu terus menjerumuskan manusia dengan berbagai trik, ya, dengan berbagai cara. Nah, keunggulannya dengan berbagai cara, dengan cara merayu, sehingga dengan secara tidak sadar makhluk Allah yang bernama manusia itu terjerumus di jalan kebinasaan atau di jurang kebinasaan. Oke, dari kedua penafsiran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya berislam secara kafah adalah Islam secara menyeluruh, mengamalkan seluruh ajarannya, dalam artian tanpa memilah ataupun memilih sesuai dengan hawa nafsu kita saja, mengamalkan sebagian atau meninggalkan sebagian, atau bahkan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Iman dan syariat Islam adalah suatu pondasi yang kuat dalam menjalankan Islam yang komprehensif. Oleh karena itu, seseorang dalam menjalankan Islam yang komprehensif harus memiliki keimanan dan menjalankan syariat Islam yang telah ditentukan. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena di dunia ini tiada kesempurnaan selain Allah. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini selalu berkembang ke depannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.